Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Arif Wibowo, guru SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, 6 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi struktur dan fungsi pada tumbuhan. Pembelajaran ke-1 di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Saudara Bilan untuk memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan syirik. Dimulai. Selesai. Terima kasih pada Bilal yang sudah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa dulu, pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan manfaat untuk pembelajaran kali ini. Amin ya rabbal alamin. Absensi dulu ya. Hari ini berangkat semua? Iya. Alhamdulillah hari ini full berangkat semua. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Struktur dan fungsi tumbuhan. Ya. Struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan di kelas berapa? Kelas 7. Organisasi kehidupan di kelas 7 itu kita mempelajari tentang apa? Ada sel, ada jaringan, ada organ, sistem organ, sampai pada individu. Kita sudah membahas itu. Lah di kelas 8 kita membahas tentang organ. Jadi di dalam organ itu kan ada sel. Lah kita membahas tentang organ pada tumbuhan. Tentunya mempunyai struktur dan fungsi. Kemudian untuk tujuannya, ini yang pertama tentang struktur dan organ penyusun tumbuhan. Kemudian menyajikan atau membuat laporan hasil pengamatan. Jadi setelah kita mengamati, kemudian kita membuat laporan. Kita mengamati dan membuat laporan. Jadi untuk tujuan pembelajarannya ada mengidentifikasi organ akar, batang, daun, ada bunga, ada buah. Itu yang menyebutkan tentang organ-organ tumbuhan. Kemudian setelah itu kita membuat laporan hasil pengamatan. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin mengetahui kemampuan awal kalian melalui pretest. Jadi Pak Guru belum menjelaskan tentang organ tumbuhan, tapi Pak Guru ngetes dulu mengetahui kemampuan kalian. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest. Silakan soal pretestnya dibagi untuk dikerjakan 5 menit. Untuk soal pretest yang membawa HP boleh dengan link ini ya.
link live worksheet itu juga ada soal pretest ada di link worksheet. Jadi yang menggunakan HP silakan menggunakan HP boleh. Kalau sinyalnya sulit boleh menggunakan manual. Ya. Ya, untuk waktu pretest 1 menit lagi, tinggal 1 menit lagi, nanti dikumpulkan. Ya, untuk waktu pretest sudah selesai, silakan dikumpulkan. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan pretest, sudah selesai. Kita masuk ke materi. Jadi setelah kalian mengerjakan pretest, kalian bisa menebak, oh materi ternyata ini yang mau dipelajari. Jadi oh ternyata saya nggak bisa nih, saya nggak bisa menjawab ini. Nah ini kita pelajari bersama. Ya, kita masuk ke materi. Jadi struktur akar, batang, dan daun. Nah, kemudian pada tubuh tumbuhan berpembuluh ini tersusun atas beberapa organ. Jadi pada organ tumbuhan ini Pak Guru mengambil sampel dari tumbuhan. Dari organ-organ tumbuhan ini yang bisa kalian lihat itu apa? Akar, terus batang, terus daun, terus bunga, terus biji dan buah. Nah, ini ada beberapa organ-organ pada tumbuhan. Nah, organ berpembuluh pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Ada yang vegetatif, ada yang generatif. Kalau vegetatif itu berarti untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang generatif ini fungsinya adalah untuk reproduksi atau secara seksual maupun aseksual. Berarti ini untuk generatif itu berarti untuk perkembangbiakan. Kemudian gunanya untuk apa kalau vegetatif? Tadi yang vegetatif itu tujuannya untuk apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Ternyata pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu kok bisa tumbuh dan bisa berkembang itu karena apa? Oh, ternyata ada yang namanya penyerapan, ada pengolahan, ada pengangkutan, penimbunan zat makanan. Kemudian terdiri dari apa? Ini tadi akar, batang, dan daun. Ini yang termasuk organ vegetatif. Kemudian yang generatif itu berarti untuk perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Contohnya apa? Terdiri dari bunga, buah, dan biji. Berarti tumbuhan ini dibagi menjadi berapa? Secara garis besar. Dua, vegetatif dan generatif. Kemudian yang vegetatif contohnya apa? Akar, batang, dan daun. Untuk yang generatif bunga, buah, dan biji. Ya, itu struktur organ penyusun pada tumbuhan. Kemudian untuk penguatan materi kita menyaksikan tentang struktur akar, batang, dan daun. Nah, kemudian
Kenapa kok Pak Guru suruh membawa banyak sekali nih? Ada bawang, ada wortel, ada kaktus. Lah ternyata dalam organ pada tumbuhan ini ada yang strukturnya berbeda atau modifikasi, ada tambahannya. Contohnya pada singkong ini. Kalau bentuk akar itu kan biasanya kan kecil kayak gini ya. Lah ternyata pada singkong ini akar termodifikasi menjadi apa? Kok menjadi besar seperti ini kenapa? Menyimpan cadangan makanan yang termodifikasi. Kemudian contoh lagi wortel. Bentuk akarnya bagaimana? Lah ini bentuk akarnya tunggang. Terus ini akar yang termodifikasi. Berarti akarnya bentuknya apa? Kan kerucut kayak gini ya. Berarti neng akar biasa kan berarti bentuknya biasa kayak gini. Nah ini akar bentuknya kok kayak gini. Nah ini yang termodifikasi. Ada tambahannya, ada berbedanya, ya. Kemudian kalau bawang, ini kan akar. Kenapa kok bentuknya seperti ini? Ya. Ini termodifikasi. Kemudian kentang. Nih, kentang ini termasuknya akar, batang, apa daun? Ini kentang. Kentang ini bukan akar, tapi batang. Nah, ini kan yang termodifikasi. Jadi akarnya muncul dari batang. Terus dari batang ini muncul daun. Nah, ternyata ini batang, bukan akar. Oh, ternyata batang itu enggak lonjong terus panjang, enggak. Ini karena termodifikasi. Ya, itu salah satu contoh akar, batang, daun yang termodifikasi. Kemudian yang termodifikasi lainnya apa? Kalau yang bunga contohnya. Kalau yang daun contohnya apa? Contohnya adalah kantong semar. Tahu kantong semar? Itu daun yang termodifikasi. Ya. Ya, untuk menguatkan materi kali ini kita menyaksikan video tentang struktur fungsi organ batang dan daun. Jadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpemuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual didahului oleh peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup angiosperme, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas.
misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Ya, untuk penguatan materi ini sudah selesai. Kemudian Pak Guru ingin memberikan tanggapan, bagaimana tanggapan tentang video, tanggapan dari video tersebut. Berarti struktur pada tumbuhan terdiri dari apa tadi? Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Dari beberapa gambar di sini ada gambar 1, 2, dan 3. Ini yang pertama gambar apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, berdasarkan gambar tersebut, apa yang kalian bisa kemukakan di gambar 1? Gambar 1, apa itu? Bilang aja. Ini gambar 1 apa? Ini. Ya. Gambar 1 apa? Bawang. Terus? Gambar 2? Mangga. Itu ada buah, ada apanya di situ? Ya. Dan akar, ya. Beri plus untuk kelompok 2. Nah, kemudian dari yang kalian tadi penguatan materi, kemudian kita pembahasan sampai pada tanggapan video, kemudian Pak Guru ingin menanyakan di sini, mengapa tanaman bisa tumbuh? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa tanaman bisa tumbuh? Ayo, ada yang menjawab? Oke, ya ini. Berdiri silakan. Ya. Karena Tanaman bisa tumbuh karena bernafas dan makan. ya. Masih plus untuk kelompok 1 kemudian sudah memberikan jawaban. Kenapa tanaman bisa tumbuh? Karena bernafas, karena makan. Berarti itu ada proses membentuk makanan. Kemudian kedua, kenapa tanaman bisa berdiri? Nah, kalau di sini coba. akar tunggal. Iya, karena memiliki akar. Tepuk tangan untuk Randy. Kelompok 4. Ya, berikutnya bisa dilihat apa? Batang dan daun. Ya. Beri plus untuk kelompok 5. Ya. Ini setiap kelompok sudah menemukan pendapatnya. Kemudian mengapa daun berwarna hijau? Karena mengandung klorofil. Klorofilnya untuk apa tadi? Untuk berfotosintesis yang nantinya untuk membuat makanan sendiri. Ya. Kemudian, nah kita sudah masuk ke pengamatan yang kalian bawa sudah lengkap dari kelompok 1. Sudah lengkap? Sudah, ya. Kelompok 1 sudah lengkap. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah, iya. Kalau alat dan bahannya sudah lengkap, kita membagi kelompok secara heterogen, ya. Kita dibagi, kemudian sekaligus kita membagi LKPD-nya. Ya. Satu anak satu. Ini silakan untuk dikerjakan sesuai dengan LKPD di kegiatan 1 dan 2. Jangan lupa tulis nama. Ini dibagikan kelompok lain. Diambil 5, bagikan. Ya, cepat.
Ya, silakan langsung ditulis nama. Ya. Sesuai dengan alat dan bahan. Untuk petunjuk kegiatan bisa dilihat di kegiatan, langkah-langkah kegiatan bisa dilihat. Silakan untuk alat bahannya yang sudah dibawa diconteng, ini ya. Nah, ya sudah dibawa lengkap diconteng salah satu kelompok. Nanti gimana satu yang punya kelompok dia? Nah ini diconteng sampai sing dibawa ya. Alat dan bahan ada buku tulis, kemudian buku ballpoint, kemudian pacar air, kunyit, bawang merah, singkong dan kaktus yang kalian bawa ditulis di situ. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya kegiatan 1 dibaca. Bersama kelompokmu amati dan deskripsikan. Ini boleh digambar, dideskripsikan fungsinya. Ini diisi. Kegiatan 1 berarti tanaman air. Nah ini pacar air, ini digambar ya. Ya, untuk kegiatan 1 waktunya hampir selesai. Tadi mengamati tumbuhan air, kemudian ditulis organ-organnya apa saja dan fungsinya. Itu di kegiatan 1. Kalau kegiatan 1 sudah selesai, ditulis di tabel kegiatan, kemudian langsung masuk ke kegiatan 2. Ya, silakan masuk ke kegiatan 2. Apa sih kegiatan 2 ini? Lah, kegiatan 2 ini kita mengamati ciri organ penyusun tanaman yang kalian bawa. Ini kalian bawa ada 6. Kemudian ada 6, ada yang 7. Silakan yang kalian bawa dipilih sesuai dengan tabel itu, jumlahnya ada 6. Kalian ditulis di situ jumlahnya yang kalian bawa apa saja. 7 boleh, ya minimal 6. Diamati struktur penyusun organnya apa saja. Ya, kita belum membahas tentang jaringan, tapi organ-organnya apa ciri-cirinya. Misalnya, akarnya. Kalau akarnya kentang, bagaimana yang kalian bawa? Batangnya bagaimana? Daunnya bagaimana? Cirinya apa? Kemudian yang kalian bawa bawang merah. Ini ciri organnya apa? Akarnya bagaimana? Batangnya bagaimana? Daunnya bagaimana? Kemudian ada kaktus. Nah, kaktus ternyata kok bentuk daunnya bagaimana, bentuk akarnya bagaimana, batangnya bagaimana. Lah tentunya ini kan berbeda-beda. Kok bawang seperti ini, kemudian kentang seperti apa. Nah ini kalian ditulis di kegiatan 2. Kegiatan 2 diisi yang sesuai kalian bawa. Nah ini yang kalian bawa diamati. Boleh melihat di HP, internet, dicari ciri-ciri dari
organ penyusun akar singkong, akar wortel, kemudian akar yang kalian bawa apa? Kentang, kemudian jahe. Bentuk akarnya bagaimana? Ini ini Pak Bu anggap selesai ya, karena 10 menit nanti untuk kesimpulan. Untuk presentasi 5 menit. Terkelompok nanti presentasi. Yang dibawa lengkap ya. Borong Pak. Ayo lagi sih. Ya. Ya, waktunya hampir selesai untuk diskusi, kegiatan diskusi. Ada beberapa pertanyaan diskusi kelompok. Ya, dari beberapa pertanyaan, terus ada kesimpulan. Kurang, ini sudah selesai? Ya, sudah selesai untuk sampai pada kesimpulan. Kelompok ini sudah selesai? Kurang sedikit lagi ya. Diselesaikan. Ini, ya kelompok ini sudah selesai. Kelompok sini hampir selesai ya. Beberapa pertanyaan diskusi di sini dari pengamatan 1, organ apa saja yang menyusun tumbuhan, organ-organ apa saja yang menyusun tumbuhan dari kegiatan 1. Kegiatan 1 kita kan mengamati satu tumbuhan pacar air, disebutkan organnya dan fungsinya. Nah, kita dapat mengetahui apa? Pertanyaan nomor 1. Kemudian nomor 2, organ tersebut memiliki fungsi yang sama. Jelaskan pendapatmu. Oh, ini fungsinya apa? Ini fungsinya apa? Ya. Kemudian yang keempat, antara yang kalian bawa, singkong, wortel, dan kaktus, apakah itu berbeda? Akarnya, batangnya, dan daunnya. Kemudian yang kaktus, apakah bentuk daunnya sama dengan yang lain? Untuk tumbuhan kaktus, nah itu kalian diamati bentuk daun dari kaktus. Kemudian ada jenis tertentu mengalami modifikasi atau perubahan struktur. Ini contohnya 3. Kalian, oh ternyata yang berbeda apa? Disebutkan. Ya. Setelah itu kemudian disimpulkan yang kalian dapatkan dari kegiatan ini apa? Disimpulkan dari kelompok masing-masing. Ya. Kemudian nanti dipresentasikan kelompok siapa yang maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Nah, untuk mempresentasikan hasil pengamatan. Ya, silakan. Siapa yang maju duluan? Ini sudah selesai semua ya. Tinggal hampir sedikit selesai. Siapa yang maju dari kelompok 2? Ya, beli plus untuk kelompok 2. Ya, sudah selesai. Ini kelompok 2.
Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah maju. Beri aplaus. Yang sudah berani maju, ya. Nih, jadi pemberani pertama yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok berikutnya yang mau maju siapa? Kelompok berikutnya, ya, kelompok 3. Ya, silakan. Beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah pemberani kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan pada kegiatan 1, organ-organ apa saja yang menyusun tumbuhan, daun, akar, batang, bunga, dan buah. Berdasarkan pengamatan pada kegiatan 2, kunyit, bawang merah, dan kentang, organ apa yang mengalami modifikasi dan apa fungsinya? Jelaskan alasanmu. Kunyit untuk menyembuhkan masuk angin dan flu. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui struktur dan fungsi organ tumbuhan dan organ yang termodifikasi. Contohnya akar pada wortel, batang, kentang, daun yang berduri, kaktus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk kelompok 3 sudah presentasi. Beri aplaus untuk pemberani 2. Ini dulu. Ada tanggapan enggak dari kelompok lain? Ada pertanyaan enggak dari kelompok lain? Ada tanggapan? Saya akan presentasikan Saya mempresentasikan dari kelompok 4. ya. Berdasarkan pengamatan pada kegiatan 1, organ apa saja yang menyusun tumbuhan? Akar, daun, batang, buah, biji, bunga. Pada jenis tertentu, organ-organ pada tumbuhan yang mengalami modifikasi atau perubahan struktur. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Berani terakhir, ya, sudah berani untuk menyimpulkan dari apa yang sudah diamati. Ya, terima kasih kelompok 4 yang sudah selesai. Untuk kegiatan diskusi ini kita sudah menyimpulkan, sudah selesai, sudah mempresentasikan. Kemudian hasil dari presentasi kalian, kalau ada tanggapan dari kelompok lain, silahkan ditulis di lembar berikutnya pada LKPD. Setelah kelompok menyiapkan atau mengisi kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, disimpulkan, kemudian untuk merefleksi kegiatan berikutnya, ya. Kemudian kita bersama-sama akan menyimpulkan pada kegiatan kali ini, ya. Untuk kesimpulan pada kegiatan hari ini, berarti yang pertama apa? Kesimpulan yang pertama dalam kegiatan pertama ini apa? Kesimpulan yang pertama, kita dapat mengetahui organ penyusun tumbuhan. Organ penyusun tumbuhan yang pertama apa? Ada akar, batang, daun, batang, buah, dan bunga, dan biji. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua, kita dapat mengetahui apa? Menyebutkan yang termodifikasi, ada tambahan, yaitu yang berbeda pada bawang, wortel, dan kentang yang kalian bawa sebutkan. Itu kesimpulan dari materi kali ini. Kemudian untuk tugas berikutnya pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang jaringan akar. Ya, kita akan membahas tentang jaringan akar. Ya, kemudian
Kemudian setelah kita selesai, silahkan mengerjakan post test. Silahkan. Post testnya sudah, ini diambil satu-satu. Kita mengerjakan post test. Kita pelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang kalian bawa dikemas, ya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kali ini akan dipimpin oleh Bilal untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan siri. Mulai. Selesai. Terima kasih kepada Mas Bilal yang sudah memimpin doa. Ditutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.